Shalom Army of God, seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join, aku pengen ngucapin nih, welcome home, welcome to Army of God, Gereja Mawar Saron, Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk kita bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Bagi yang belum daftar, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar gadget teman-teman semuanya. Dan pada hari ini kita akan ada perjamuan kudus, jadi mungkin teman-teman boleh langsung siapin aja untuk roti dan juga anggur, dan penggantinya mungkin kalau mau pakai air dan biskuit juga bisa. Dan seperti pada luar biasanya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, bisa langsung scan QR Code maupun transfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget teman-teman semuanya. Dan sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you untuk kesempatannya hari ini Tuhan, kami bisa kembali lagi Tuhan beribadah, biar kiranya Engkau yang berkati Tuhan, apapun yang Engkau sampaikan kepada kami, biar kiranya bisa bertumbuh Tuhan, kami bisa menjadi lebih baik, semakin lebih baik lagi Tuhan setelah selesai ibadah ini Tuhan, kami bisa semakin lebih mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Thank you Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Happy Sunday! Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, let's praise Jesus! Kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan menang. Kami bersuka suara
terlihat seperti ini, come on. Hey! Come on, sing with me. Terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Kau terbesar Tuhan. Yeay, masih bersuka cita, amin. Mari naikkan ucapan syukurmu, come on. Hey! Mari katakan, tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguhku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami naikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguhku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hey! Mari katakan dengan segenap hatimu. Yesus, Kaulah segalanya.
Kaulah segala dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berharga buat setiap kami Tuhan. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, lift up your voice. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of
and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan, kami menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biar setiap orang-orang yang percaya kepadamu, sujud menyembah kepadamu, itu memberikan penghargaan, memberikan penghormatan yang tertinggi hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang sungguh sanggup melakukan apa saja karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari segala macam hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, oleh darah anak domba itu membebaskan setiap kami. Itu membuat kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengagumimu, kami mengasihimu, kami mau memuji Engkau, memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan hari ini kami sungguh rasakan Engkau hadir Tuhan di setiap tempat, di setiap kamar, di setiap ruangan, dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Bukakan setiap mata hati kami, telinga kami, biar apa yang kami terima hari ini Tuhan itu sungguh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang siap katakan haleluya, amin. Shalom Army of God, shalom orang-orang muda, shalom semua orang yang menyaksikan ibadah ini. Senang sekali bisa ibadah sama-sama lagi secara online. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada dimanapun kita berada hari ini. Dan sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Ya, kita mau fokus, ya kita mau sama-sama persiapkan catatan Alkitab kalian bisa siapkan supaya kita benar-benar mendapatkan yang utuh dari Tuhan, dan kita mau mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, hari ini saya akan bahas satu topik yang sangat penting bagi kita semua, ya, yaitu tentang pentingnya kita memiliki rasa hormat. Pentingnya untuk menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Saya kasih judul khotbah hari ini, The Importance of Honor.
Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa hormat, respect. Kita bisa tahu betul bahwa kenapa kita ada di dunia ini, kita dipanggil untuk kita bisa menghormati orang lain. Apa itu hormat? Ya, apa itu menghormati? Ya, ini adalah suatu sikap, suatu tindakan yang kita lakukan untuk menghargai atau untuk memberikan nilai kepada orang lain. Suatu sikap mentaati, satu sikap bagaimana kita menjunjung tinggi seseorang atau suatu keadaan atau suatu kondisi gitu ya. Dan dalam menghormati ini bukan hanya sekedar bagaimana kita postur tubuh gitu ya, sama seperti kalau di Indonesia, kalau kita di sini, kita kalau memberi hormat bisa dengan kita menganggukkan kepala, memberikan senyuman atau berjabat tangan ya. Kalau di bagian negara lain gitu, ada di Korea atau di Jepang, biasanya cara mereka menghormati orang lain adalah dengan mereka membungkukkan badan gitu ya. Ada kalau di Jepang itu bahkan kalau semakin nunduk gitu ya, semakin kita tuh menghormati gitu ya. Nah, itu adalah sikap tubuh kita menghormati orang lain. Tapi sebenarnya dalam kita menghormati orang lain bukan hanya dalam bagaimana kita bersikap di tubuh kita yang kelihatan gitu ya. Tapi rasa hormat ya itu juga berasal dari hati dan perkataan kita. Jadi bukan hanya dari tindakan fisik yang terlihat, tapi juga dari perkataan bahkan respon hati kita. Itu menunjukkan apakah kita menghormati seseorang atau tidak. Penting untuk kita belajar ya, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri di dunia ini, tapi kita hidup berkomunitas. Ya, kita hidup banyak berinteraksi dengan banyak orang ya, dan ini sangat penting supaya kita ini menjadi orang-orang yang dewasa, supaya kita ini juga mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu berkat Tuhan. Untuk itu saya akan jelaskan satu persatu kenapa kok kita ini harus belajar untuk menghormati orang lain. Kenapa kok kita ini harus peduli dengan orang lain. Kenapa kok kita ini harus menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari Markus 6 ayat yang pertama. Ini kisah tentang Yesus ketika dia ditolak di kota asalnya sendiri. Markus 6, saya bacakan ya, Markus 6 ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5, perhatikan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, diceritakan di sini bahwa Yesus ketika masuk ke Nazaret, dia ditolak oleh penduduk yang ada di situ. Ya, kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang ada di situ, mereka mengerti, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ya itu punya hikmat yang luar biasa. Mereka mendengar ceritanya, melihat bagaimana Yesus itu mempunyai hikmat yang luar biasa, mujizat yang dia adakan. Mereka itu sebenarnya terkagum-kagum. Tapi di sisi yang lain,
mereka tidak percaya, mereka menolak Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal, bukankah dia ini anak tukang kayu, bukannya dia ini saudaranya si ini, si itu, ya kita kenal keluarganya. Bukankah dia ini orang yang biasa, tapi kok bisa ya dia melakukan hal-hal ini gitu ya. Jadi mereka percaya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka tidak menghormatinya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kalau kita lihat bahasa aslinya, ya kata tidak dihormati, ini berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu atimos. Atimos ini artinya adalah tidak menghormati, ya, to dishonor, to treat as common or ordinary. Jadi memperlakukan sebagai hal yang biasa, ya. Jadi di sini kalau kita lihat mereka orang-orang yang ada di Nazaret melihat Tuhan Yesus dan mereka tidak menghormati. Ya, mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan di kota asalnya sendiri. Gitu ya. Karena apa? Mereka merendahkan. Kalau kita tadi bahas menghormati itu berarti kita memberikan nilai tambah, kita menghargai seseorang. Kalau dishonor atau tidak menghormati itu berarti artinya apa? Tidak menghargai, bahkan menurunkan nilai hidup seseorang. Itu yang mereka lakukan. Ini yang dilakukan oleh penduduk yang ada di Nazaret. Dan kalau kita lihat juga berarti kalau atimos itu artinya tidak menghormati. Kalau kata menghormati itu menggunakan kata yaitu time. Bahasa Yunani juga yang artinya adalah menghargai, memberikan nilai, respect, ya, memperlakukan sebagai sesuatu yang berharga, ya, memberikan nilai, ya. Dan orang-orang yang mereka memang junjung tinggi gitu ya, karena mereka menghormatinya. Nah dari sini kita lihat bahwa orang-orang yang ada di Nazaret ini, mereka orang yang tidak menghormati. Dan kita tahu di ayat yang ke-6 dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Tuhan itu bukan Tuhan yang maksa. Kalau memang orang-orang menolak, Tuhan akan mundur dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Itu ya, tapi dikatakan tetap ada ya kesembuhan yang terjadi untuk beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah dari sini kita tahu bahwa penting sekali untuk kita ini menghormati Tuhan dan orang lain. Ya, ngomong tentang menghormati, ini adalah suatu sikap memberi. Menghormati adalah memberi nilai, ya, memberi penghargaan, ya, lalu memberikan respect, ya, rasa hormat taat kepada orang tersebut. Ya, dikata ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana karena tidak ada orang yang menghormati dia. Tahukah saudara bahwa kita diciptakan, ya, kita ada, we are called to honor. Kita ini dipanggil Tuhan, kita ada untuk menghormati. Pertanyaannya, siapa saja yang kita perlu hormati? Ya, yang pertama, ada 3 kelompok ya yang kita harus hormati. Yang pertama adalah orang tua kita. Orang tua kita jelas dikatakan di kelurahan ya. Keluaran ya. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Hormati ayah dan ibumu. Dikatakan bukan hormati ayahmu yang baik dan ibumu yang baik. Dikatakan di sini bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya segala kondisi, bagaimanapun kondisi mereka kita perlu, kita harus. Ini adalah salah satu perintah Tuhan ya yang kita harus lakukan. Ya. Dan kalau kita lihat budaya saat ini ya,
budaya anak-anak muda, ya bukan cuma anak-anak muda ya budaya saat ini banyak orang yang dengan gampangnya ngomong I hate my mom, I hate my father, aku nggak suka, aku benci, ya aku menyesal, aku nggak mau ya tinggal dilahirkan oleh orang tua yang begini, begitu. Dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka. Budaya saat ini ya berkata bahwa gak apa-apa, yang penting aku ini sudah dewasa, umur sudah punya KTP 17-18 tahun, aku sudah bisa menentukan hidupku sendiri. Jadi it's okay untuk aku tuh tidak menghormati, tidak menghargai orang tuaku. Tahukah saudara bahwa firman ini ya, perintah Tuhan ini bukan hanya untuk anak kecil atau anak muda. Tapi ketika kita sudah umur 30, 40, 50 tahun, ini berlaku seumur hidup kita. Kita menghormati orang tua, yaitu papa dan mama. Dan ini perintah yang bukan main-main, karena dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini janji Tuhan yang benar-benar serius. Kita kalau mau, istilahnya kalau kita baca, kita kalau mau umur panjang, ya kalau kita mau terus disertai Tuhan, kuncinya adalah hormati orang tuamu. Hormati papa mama, apapun keadaan mereka. Ya, apapun kondisi mereka, sejahat apapun, seburuk apapun, ya, seterluka apapun kalian pernah disakiti oleh orang tua. Satu hal yang kita harus pegang teguh, yaitu kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita mau mentaati perintah Tuhan, dan salah satu perintah Tuhan yang penting ini adalah hormati orang tua. Jadi jangan gampang-gampang ngomong, aku gak suka sama mama, aku gak suka sama papa, aku diperlakukan begini, aku diperlakukan kayak anak kecil. Ya, ada peraturan-peraturan yang mama bikin itu gak sesuai sama yang aku mau. Ya, ada jam malam dan lain sebagainya. Membuat kalian jadi dishonor orang tua kalian. Membuat kalian jadi tidak menghormati mereka. Perhatikan ya, saya rindu untuk kita semua belajar, saya pun belajar, saya punya orang tua ya, dan saya juga sangat belajar untuk bisa menghormati mereka di masa tua mereka bahkan. Karena kita tahu orang tua ya umur 60, 70, ya by the way papa saya sudah 70 dan mama saya hampir 70, mereka orang tua yang cinta akan Tuhan. Tapi ada memang momen-momen yang saya rasa seperti seolah-olah ya saya itu lebih ngerti gitu loh. Saya itu kayak lebih ngerti tentang situasi tertentu dan saya merasa mereka tidak terlalu ngerti. Tapi ingat, walaupun kita seolah-olah lebih pintar, seolah-olah lebih tahu banyak hal ya tentang bidang tertentu. Satu hal yang kita harus tahu adalah kita perlu menghormati mereka ya, sepintar apapun, sekaya apapun kita sekarang ya, kita perlu untuk respect sama mereka karena dibilang supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. So hati-hati ya dengan perkataan kita, jangan gampang-gampang bilang, aku gak suka sama papa mama, aku mau tinggalin rumah aja, aku mau ngekos aja, aku mau pokoknya keluar dari rumah karena banyak hal yang terjadi di rumah dan lain sebagainya. Ya hormati mereka, kasihi mereka, itu yang Tuhan mau. Kalau hari ini kamu bilang kamu cinta sama Tuhan, ya berarti kamu juga cinta sama perintah-perintahnya dan mau mentaatinya. Yang mau katakan amin. Amin. Nah, berkat apa yang kita bisa terima ketika kita menghormati orang tua kita? Catat ini, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan seumur hidupmu. Kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, berarti akan banyak hal-hal yang sepertinya gak mungkin Tuhan akan kerjakan. Akan banyak hal-hal ajaib. Ya, kalau kita baca di Alkitab, ya Tuhan Yesus ketika pergi ke suatu tempat, pasti dia melakukan sesuatu.
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajar, meneguhkan, dan banyak hal yang dia lakukan dan kehidupan seseorang tersebut bisa berubah. Itu yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika dia ditolak pun, ya memang dikatakan tidak terjadi mujizat apa-apa, tapi tetap ada kesembuhan yang terjadi. Itu karena apa? Aduh, karena Tuhan itu benar-benar sayang, mengasihi kita apa adanya dalam segala kondisi hidup kita. Orang yang tidak setia pun dia tetap setia. Orang yang tidak setia pun dia tetap lindungi. Pernah enggak kita ini meninggalkan Tuhan? Coba kita cross check diri kita masing-masing ya. Pernah enggak kita ini enggak dekat lagi sama Tuhan? Pernah enggak kita ini ngalamin satu kondisi di mana kita ini jauh dari Tuhan? Tapi kalian tetap bisa hidup, kalian tetap bisa ada diberkati Tuhan, kalian tetap bisa beraktivitas dan dilindungi Tuhan. Bukankah itu semua karena kasih karunia Tuhan? Untuk itu penting kita tahu apa yang menjadi concern kita sebagai anak, yaitu hormati orang tua kita. Amin. Lalu yang kedua adalah hormati otoritas yang ada di atas kita. Ya, otoritas yang ada di atas kita ini siapa? Dosen kita, ya, guru kita di sekolah, bos kalian di kantor, pimpinan kalian di kantor, atau dalam satu organisasi, ya, orang-orang yang memang berotoritas gitu ya, dan kita orang-orang yang dipimpin oleh mereka, ya. Kita perlu untuk menghormati mereka. Di Roma 13 ayat 7, Roma 13 ayat 7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Mungkin kita merasa lebih pintar dari pimpinan kita, mungkin kita ini merasa lebih kaya daripada dosen atau guru kita, pokoknya kita merasa lebih, ya, tapi bukan berarti kita jadi dishonor orang tersebut. Orang yang Tuhan taruh di atas kita. Karena kalau kita sekarang ada dalam satu kantor, ada dalam satu kampus, itu bukan satu kebetulan loh. Ya, tapi Tuhan taruh kita, Tuhan izinkan kita ada dalam satu komunitas, dalam satu pekerjaan, dalam satu organisasi, dalam satu kampus atau sekolah untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memuliakan nama Tuhan. Jadi enggak ada yang kebetulan. Mungkin ada yang bilang, kebetulan lah aku ini cuma lewat doang di kampus ini, ya di sekolah ini, atau di kantor ini. Ntar juga pasti aku juga mau keluar, jadi ngapain menghormati mereka. Ya, Tuhan itu selalu punya tujuan. Tinggal kita ini peka apa enggak, apakah kita ini benar-benar mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Ya, sebelum kita ini belajar jadi orang yang ada di atas, kita perlu untuk belajar menjadi orang yang dipimpin dulu. Sebelum kita memimpin suatu perusahaan, suatu organisasi, ya. Siapa di sini yang mau jadi pemimpin, ya, yang mau diberkati Tuhan, dia punya bisnis atau punya perusahaan, pasti hampir semua orang pengen punya mimpi yang besar ya. Semua orang pengen diberkati. Tapi seringkali kita lupa, kita pengennya langsung ada di atas. Langsung enaknya gitu ya. Tanpa menaiki tangga demi tangga, kita pengen langsung kalau bisa terbang gitu ya. Langsung ke atas. Nah, kita perlu belajar ya sebelum kita jadi orang yang ada di atas atau menjadi seorang pemimpin, kita perlu untuk belajar menjadi orang yang dipimpin terlebih dahulu. Dan berkat apa yang kita bisa terima ketika kita menghormati otoritas yang ada di atas kita? Catat ini, kepercayaan. Berapa banyak dari kalian yang pernah kehilangan kepercayaan seseorang? Ya, saya pernah punya teman dan dia mengkhianati saya, ya pokoknya main belakang gitu ya. Dan ketika dia melakukan itu, ya setelah itu sudah berbulan-bulan ya, apa bertahun-tahun pada saat itu, saya jadi sulit untuk percaya lagi ini orang.
karena saya pernah ngomong sesuatu ya dan dia membocorkannya pada orang lain, ya sulit untuk kita bisa mempercayai dia lagi. Bisa nggak? Ya bisa. Ya gampang nggak? Ya tergantung orang masing-masing. Tapi namanya suatu kepercayaan itu sulit didapatkan. Apalagi misal kalian sudah bekerja ya. Kalian sudah bekerja atau kalian di kampus, kalian dipercaya sama dosen ya untuk membantu jadi asisten dosen atau yang lainnya ya. Dan di situ kalau kita sudah dipercaya ya itu akan kita jaga sedemikian rupa. Karena kalau sudah kehilangan kepercayaan itu akan sulit untuk mempercayakan lagi. Walaupun pasti ada kesempatan ya, selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk kita bisa berubah. Nah untuk itu kalau kita jadi orang yang menghormati otoritas yang ada di atas kita, lewat apa? Lewat sikap kita, lewat perkataan kita, ya, lewat sikap hati kita dalam mentaati apa yang memang disuruh atau yang diperintahkan atau yang memang jadi tugas kita untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan segenap hati kita, ya saya percaya kepercayaan, promosi dan semua yang terbaik ya Tuhan itu akan berikan. Bahkan posisi juga Tuhan bisa berikan walaupun sebenarnya kita tidak mengejar itu. Dan itu menjadi suatu bonus khusus untuk orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang menghormati. Amin. Ya, dan kita perlu belajar ya, namanya kepercayaan itu sangat mahal harganya dan perlu dibangun bertahun-tahun, ya, berbulan-bulan ya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu perlu dibangun, jangan sampai karena kita tidak menghormati, itu semuanya runtuh dan perlu dibangun lagi dari awal, butuh waktu lagi. Untuk kita bangun kepercayaan itu dari awal. So kita sama-sama belajar untuk menghormati dosen, guru kita. Kalau ada tugas-tugas yang diberikan, yuk sama-sama kita kerjakan dengan segenap hati. Apalagi kalau itu untuk kebaikan kita. Apalagi kalau untuk kebaikan kalian. Kalian bisa jadi orang yang lebih berhikmat. Ya dapat nilai yang baik. Yang tentunya juga akan menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Semua untuk kebaikan kita, amin. Lalu selanjutnya, pemimpin, ya pemimpin spiritual kita, yaitu pemimpin CG, gembala kita, ya pastor kita, yang memuridkan kita. Jadi orang-orang ini yang kita perlu hormati. Kita perlu untuk menghargai setiap apa yang mereka sudah lakukan untuk kita. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati, perhatikan 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Orang-orang yang melayani kalian setiap minggu, pemimpin CG yang mendoakan kalian, memuridkan, membimbing kalian secara rohani, bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya orang-orang ini kita perlu untuk hormati. Malah dikasih tahu di sini bahwa dihormati 2 kali lipat. Ya dikatakan mereka yang jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya kita perlu untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka dengan apa? Dengan mentaati. Dengan kita mendengar, dengan kita juga semakin hari semakin berubah dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Jangan pandang enteng saudara CGL, kalian merasa bahwa dia aja umurnya lebih muda dari saya atau banyak alasan-alasan lain ya. Jadi misal, oh ya saya ini lebih pintar gitu ya. Baca Alkitab saya udah 10 kali dalam beberapa tahun ini dan lain sebagainya yang kalian punya alibi tertentu sehingga tidak menghargai mereka. Ya, Tuhan bilang juga di Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, bentuk kita menghormati pemimpin adalah dengan kita mentaati mereka. Mentaati di sini bukan berarti terus disuruh apa ya, kamu beli pizza ya, apa kamu beli baju ya buat aku ya. Ya, kalau
kalau hal-hal seperti itu lain cerita ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mentaatinya adalah dengan apa? Dengan ketika kita sharing ya, ketika kita curhat, lalu ada bimbingan-bimbingan yang diberikan. Misal menjauhi komunitas yang buruk, atau misal diminta untuk ayo baca firman setiap hari, atau juga diminta untuk report gitu ya kepada CGL atau ke pemimpin ya, ke pemimpin di atas kalian di gereja. Ya, kalian bisa report apa yang kalian alami supaya apa? Supaya terjadi perubahan hidup dalam kehidupan kalian. So, kita mau sama-sama belajar, ya saya pun juga belajar untuk kita bisa menghormati pemimpin-pemimpin ya yang memuridkan kita, yang mengajar kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita, mengajarkan kita tentang firman Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Keuntungannya bukan buat orang lain kok, tapi keuntungannya buat diri kita sendiri. Keuntungannya adalah untuk kalian, untuk kita semua, orang-orang yang melakukannya. Berkat yang didapatkan dari menghormati pemimpin, ya, orang-orang yang menyediakan waktu untuk kita, orang-orang yang mendoakan kita, ya, orang-orang yang membawa dampak yang baik, yang positif kepada kita. Apa berkat yang kita bisa terima dengan kita menghormati pemimpin? Ya, kita baca di Ibrani 13 ayat 17 tadi dibilang di yang paling akhir, sebab hal itu di yang dari awal aja deh. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi apa yang kita lakukan kepada pemimpin kita, yaitu sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, itu akan membawa berkat-berkat jasmani dan rohani atas kehidupan kita. Terutama ya, kalau jasmani itu bonus lah. Tapi kalau secara spiritual kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti apa? Semakin kita ada mendekat kepada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri. Dan ketika kita punya Tuhan, berarti kita punya segalanya. Ya, ada satu lagu, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Itu yang Tuhan berikan kepada orang yang mentaati otoritas yang ada di atasnya. Kepada pemimpinnya itu berkat-berkat yang tercurah. Disitulah tempat di mana Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Yaitu ketika kita taat, ketika kita menghormati pemimpin kita. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar ya. Siapapun pemimpin kita, mau dia lebih muda, mau dia lebih mau kita lebih pinter gitu ya, mau kita lebih terkenal, mau kita ini lebih berdampak, mau kita ini lebih punya banyak teman dari mereka, hormati mereka. Ya, hormati pemimpin kita, hormati orang-orang yang mendoakanmu, memberikan waktu untukmu. Amin. Dan buat kalian yang belum terkonek dalam connect group, ya, belum join dalam komunitas kita, ya, bergabunglah bersama-sama dengan kita supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan mengalami Kristus lebih lagi. Dan ada beberapa alasan ya, ada beberapa alasan orang-orang tidak mau menghormati otoritas yang ada di atasnya. Baik itu orang tua, ya, lalu pimpinan, dosen, guru, bos kita, atau pemimpin di atas kita, pastor kita. Ya, ada beberapa alasan. Kenapa ada orang yang tidak mau menghormati orang lain? Yang pertama adalah merasa lebih baik. Merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih kaya, merasa lebih berdampak, merasa lebih pinter, merasa lebih berpengaruh, merasa lebih pinter ngomong, dan lain sebagainya. Ya, di sini kita bisa belajar ya dari perempuan Samaria. Di Yohanes 4 ayat 21 sampai 30,
Ya, jadi ini menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu ditanyakan sama Tuhan Yesus, ya, si perempuan ini punya pria-pria dalam hidupnya yang tidak satupun itu jadi suaminya dia. Nah, orang Samaria ini, ya, orang yang perempuan ini itu pada zaman itu, ya, pada zaman itu seorang perempuan itu tidak punya kuasa untuk bercerai. Ya, pada zaman itu perempuan tidak punya kuasa untuk bisa bercerai. Jadi agar dia bisa menikah lagi, suami sebelumnya harus menceraikan dia. Gitu. Jadi nggak bisa yang dari perempuan yang mengajukan cerai gitu ya pada zaman itu ya. Lalu berarti yang harusnya yang menceraikan adalah si prianya, suaminya. Ya, jadi kemungkinan besar juga kenapa mau diceraikan itu karena mandul, tidak punya keturunan. Nah, lalu kenapa kok si perempuan ini kalau kita lihat dia ini punya banyak pria-pria dalam hidupnya dan Tuhan Yesus tahu bahwa tidak satupun dari pria-pria itu juga jadi suaminya dia. Kemungkinan besar mungkin perempuan Samaria ini juga mungkin udah putus asa gitu loh. Sampai dia ini berkata, yaudahlah ngapain repot-repot menikah, ya ngapain aku ini punya suami yang sah gitu. Jadi akhirnya dia memilih untuk ya udah pokoknya aku tinggal sama seorang pria tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, dan ketika di sini di ayat yang bentar ya. Ayat yang ke-27. Ayat 27 dikatakan pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ya, maksudnya Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maksudnya telah kuperbuat ini adalah Tuhan Yesus tahu tentang apa yang perempuan ini alami. Dia punya pria-pria yang tidak satu pun jadi suaminya. Lalu dibilang mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30 maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ya, jadi ketika Yesus ketemu dengan perempuan ini tuh mengalami sesuatu karena dia merasa amazed dengan seseorang ini yaitu Tuhan Yesus. Ya, bahwa kenapa kok dia bisa tahu ya aku ngalamin ini dan itu. Dan akhirnya si perempuan ini pun pasti akan merasa malu, dia akan merasa hancur diketahui identitasnya sama seseorang yang dia baru kenal pada saat itu. Tapi satu hal yang kita belajar adalah Yesus memang sengaja mau ke situ. Yesus sengaja berjalan dalam lingkungan atau daerah kampung ya, satu kawasan gitu ya, di tempat perempuan ini dengan sengaja karena apa? Karena Tuhan itu mau mengajarkan kita untuk menghormati bahkan orang yang paling hina. Karena pada zaman itu ya orang Samaria ya, itu orang yang tidak diinginkan oleh semua orang. Ya, ini adalah satu daerah dan perempuan ini apalagi dia melakukan dosa gitu ya dan Tuhan mengetahuinya. Jadi orang Samaria itu orang yang dianggap bahkan menjijikan bagi kebanyakan orang Yahudi. Jadi orang yang tidak diinginkan gitu ya. Dan orang-orang yang ada di kampung ini ya, di kawasan ini, Tuhan itu sengaja datang ke situ. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita bahwa orang yang tidak diingini pun kita perlu hormati. Orang yang bahkan dikatakan orang Yahudi itu menjijikkan pun Tuhan mau kita menghormati mereka. Tuhan mau kita menghormati bahkan orang yang sepertinya tidak layak untuk dihormati. Untuk itu kalau kita merasa bahwa kita ini lebih dari orang ini, lebih dari orang itu, kita lebih dari otoritas yang ada di atas kita lebih dari pemimpin kita lebih pintar dari orang tua kita. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui perempuan Samaria ini, ya bahwa orang yang hina pun kita itu perlu hormati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di daerah ini
bukan hanya mengubahkan kehidupan satu orang ini, yaitu perempuan ini. Tapi ketika Tuhan datang ke situ mengubahkan satu orang ini tuh bisa mengubahkan satu kotanya dia. Dan dia dipakai oleh Tuhan, si perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan sekampungnya dia. Oleh karena satu orang yang dihormati sama Tuhan. Oleh karena ada satu perempuan ini, satu kampungnya itu diselamatkan sama Tuhan. Ya, untuk itu kita perlu belajar ya, menghormati siapapun. Orang sehina apapun, sekecil apapun. Ya, atau secara finansial juga serendah apapun. Kita mau sama-sama belajar untuk menghormati mereka. Lewat apa? Lewat perkataan. Jangan sampai kita ini sedikit-sedikit lihat orang yang orang miskin atau pengemis atau siapa orang yang memang dikucilkan. Jangan sedikit-sedikit kita ngomong, lu kan bukan siapa-siapa, ngapain gue hormatin lo. Jangan sedikit-sedikit kita ini jadi apa? Bahkan meludahi atau bahkan melakukan tindakan-tindakan memukul dan lain sebagainya. Untuk tanda kita menunjukkan ketidakhormatan kita pada orang lain. Hati-hati, hati-hati dengan apa yang kita lakukan atau kata-kata kita yang kasar. Hati-hati ya, kita belajar sama-sama untuk menghormati siapapun. Amin. Jadi alasan kenapa orang tidak mau menghormati orang lain adalah karena merasa lebih dari orang lain. Yang kedua adalah karena tidak mau dipimpin. Tidak mau dipimpin oleh orang lain. Orang ini biasanya mau mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Jenis orang ini orang yang mau untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan pemimpin. Dia merasa bisa, aku bisalah keluar dari masalah ini. Aku bisalah bebas dari dosa pornografi. Aku bisalah bebas dari setiap kata-kataku yang kasar. Dan segala dosa yang lainnya aku bisa ya melakukannya sendiri. Aku bisa nyelesain masalahku sendiri. Nah, orang-orang ini, orang jenis ini tuh tidak mau diatur. Ya, orang yang tidak mau dipimpin, orang yang tidak mau dimuridkan. Ya, orang yang punya ambisi pribadi untuk keuntungan dirinya dia sendiri. Ya, pokoknya mau melakukan segala sesuatu dengan cara dia sendiri. Ya, makanya kenapa dia tidak mau menghormati orang lain. Ya, Amsal 15 ayat 33 dibilang takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. So, kita mau belajar punya hati seperti Tuhan Yesus juga yang mengajarkan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, menandakan suatu kerendahan hati untuk melayani. Ya, miliki kerendahan hati ini. Amin. Yang berikutnya, kenapa orang tidak mau menghormati orang lain adalah karena punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Punya pengalaman yang tidak baik. Pernah dilukai oleh seseorang. Makanya dia tidak bisa menghormati orang tersebut. Mungkin hari ini kalian pernah dilukai oleh orang tua kalian sendiri. Kalian pernah dipukul, ada kata-kata yang menyakiti hati kalian. Sehingga kalian jadi dishonor orang tua. Sehingga kalian jadi sulit untuk menghormati mereka. Jadi sulit untuk menghormati pemimpin kalian yang mungkin pernah ada kata-kata yang tidak enak. Ada kata-kata yang menyakiti kalian. Kalian jadi apa? Jadi gak bisa lagi menghormati orang tersebut. Bahkan orang tua kalian. Yang perlu kita lakukan adalah mengampuni. Memaafkan. Tapi penting untuk kita ingat ya. Bahwa namanya mengampuni, memaafkan itu bukan berarti menyangkal apa yang dia lakukan. Bukan berarti jadi menyangkal semua yang dia lakukan di masa lalu. Bukan berarti kamu harus terus bergaul dan dekat dengan dia walaupun hatimu sebenarnya gak mau. Bukan berarti begitu, tapi namanya memaafkan, namanya mengampuni adalah kita ini melepaskan keinginan untuk melihat orang itu bisa
tersakiti atau bisa kena jerahnya gitu ya. Walaupun pasti setiap orang yang melakukan kesalahan pasti ada konsekuensi yang harus dia terima. Tapi kalau kita mengampuni, kita memaafkan, berarti kita melepaskan keinginan kita untuk dia bisa terima balasan dari yang dia lakukan selama ini, ya. Jadi kita mau mengampuni mereka. Karena dengan kita mengampuni, dengan kita memaafkan, sebenarnya itu adalah tanda kita menghormati Tuhan. Karena kita terlebih dahulu dimaafkan sama Tuhan. Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengampuni orang tua kita, ketika kita mengampuni orang siapapun yang menyakiti kalian, itu berarti tanda kita ini menghormati Tuhan yang sudah terlebih dahulu memaafkan kita, menerima kita apa adanya, menghormati kita semua yang pernah menyakiti hati Tuhan. Ya, kita mau sama-sama belajar melepaskan pengampunan, kita mau sama-sama belajar melepaskan apa yang selama ini mengganjal di dalam hati kita. Kita mau lepaskan tanda kita menghormati Tuhan. Dan demikian kita menghormati orang tersebut. Alasan yang terakhir, kenapa banyak orang tidak menghormati orang lain adalah karena dia tidak menghormati Tuhan. Alasan kenapa seseorang tidak mau menghormati orang lain adalah karena dia tidak menghormati Tuhan. Tuhan aja dia gak hormatin, apalagi orang lain. Mazmur 22 ayat 23, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Kita perlu menghormati dia, memuliakan nama Tuhan. Ya, hidup kita ini berharga, hidupmu tuh berharga. Ya, kenapa kita berharga? Karena Tuhan Yesus itu sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Yaitu pengorbanannya di kayu salib. Itu membuat hidup kita tuh jadi berharga di mata Tuhan. Sampai saking berharganya, sampai dia ini harus memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Oleh karena kasihnya. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita mau menghormati Tuhan, bukan hanya lip service, bukan hanya dengan kata-kata manis, bukan hanya dari perkataan kita, tapi benar-benar dari hati kita. Kita mau menghormati Tuhan dengan cara apa? Dengan menyembah Tuhan. Ya, dengan kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Di ibadah kita bersyukur, kita tetap bisa ibadah setiap minggunya. Ya, di sini kita menyembah Tuhan. So kalau kita ibadah online, ya ikutilah dari awal. Ketika praise and worship dimulai, kita menyembah, memuliakan Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan. Sampai doa berkat kita terima utuh dari Tuhan. Amin. Ketika rasa hormat menjadi pusat dalam hubungan kita, itu menjadi pusat dalam hidup kita. Dan rasa hormat dalam hubungan kita lahir dari cinta yang hanya bisa mulai kita pahami melalui hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda mau belajar, kita mau belajar untuk menghormati orang lain, mulailah, lanjutkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Menghormati Tuhan. Amin. We are called to honor our parents, those in authority and our pastor, pemimpin CG, semua orang-orang yang ada di atas kita. Kita mau menghormati mereka dengan segenap hati kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Saul. Ya, di 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 13. Ini yang terjadi ketika seseorang tidak menghormati orang lain. Ya, Saul ini diceritakan di 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 13 ini. Ya, kalian bisa baca masing-masing di rumah. Ya, jadi ceritanya adalah si Saul ini tuh nggak sabar. Ya, untuk dia ini mau
mempersembahkan ya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi dia diliputi oleh kesombongannya, ya, dia diliputi dengan rasa tidak sabar menunggu. Padahal seharusnya yang melakukan korban persembahan itu harusnya Samuel, gitu ya, sebagai imam, ya, sebagai nabi, ya, sebagai perwakilan Tuhan buat hidupnya si Saul ini. Tapi dia nggak sabar, ya, karena pada saat itu Samuel ini terlambat datang, belum datang-datang, tapi dia akhirnya mempersembahkan sendiri. Dan dia akhirnya tidak mentaati Tuhan, dan dia tidak menghormati Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan dia? Akhirnya Saul harus kehilangan jabatan, harus kehilangan kepemimpinannya sebagai raja. Karena ketidaktaatannya, karena dia tidak menghormati otoritas Tuhan, karena dia tidak menghormati Tuhan secara langsung juga. Dan untuk itu kita perlu belajar, kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita akan kehilangan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kita akan kehilangan sesuatu yang seharusnya jadi milik kita. Tapi karena ketidaktaatan, karena kita tidak menghormati Tuhan, akhirnya kita kehilangan semua itu. Apa yang jadi janji Tuhan atas hidupmu, apapun itu, saya percaya ketika kita menghormati Tuhan, Dia akan memberikannya tepat pada waktunya. Amin. Jangan sampai kita juga kehilangan passion kita dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak menghormati Dia. Hari ini ambil komitmen yang baru. Hari ini kita mau mengagumi Dia, kita mau menghormati Dia. Dan menghormati orang-orang yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kita hormati. Yaitu pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita, yaitu orang tua kita. Dan siapapun. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tunjukkan rasa hormat kita, berlomba-lomba untuk menghormati, ya, dengan bukan hanya dengan sikap tubuh, ya, tapi dengan bagaimana kita merespon dari hati kita, dari perkataan kita, berusaha untuk tidak berkata-kata kasar, berusaha untuk menghormati dan mentaati apa yang apa perintah atau apa yang jadi bimbingan orang-orang yang ada di atas kita. Amin. Karena mereka adalah perwakilan Allah di dunia ini bagi hidup kita. Dan ketika kita benar-benar memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, berarti kita juga percaya bahwa orang-orang yang ada di atas kita, orang-orang yang ada di otoritasnya ada di atas kita, itu orang-orang yang memang ditentukan supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik untukmu, untuk masa depanmu, bahkan untuk keluargamu. Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Bagian kita adalah kita taat. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah menghormati Tuhan dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk kami memiliki sikap hormat ini. Lebih dari semuanya juga Tuhan, kami mau menghormati Tuhan. Kami mau menghormati Engkau ya Bapa. Kami mau mengikuti setiap perintah-Mu, bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Menghormati bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, tapi ini adalah respon kami sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Sebagai respon kami atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Syakarabatakarabayarabaya. rabaya. Syakaralarabayarabakarabaya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, kami menghormati Engkau ya Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Menghormati di sini bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi dengan kita menghormati Tuhan, dengan kita menghormati orang lain, ini adalah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan itu sudah berikan, sudah lakukan. Bukti pengorbanannya di kayu salib itu sudah cukup untuk kita mengerti bahwa kita harus menghormati Dia. Bukan karena suatu kewajiban, disuruh oleh pemimpin, disuruh oleh pendeta, disuruh oleh seseorang. Tapi ini sebagai respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk hidup kita. Hari ini, kalau kalian pernah tidak menghormati orang lain, pemimpin, orang tua, dengan berkata-kata kasar, tidak menghormati mereka, dengan membangkang, atau bahkan melakukan tindakan fisik yang tidak seharusnya kita lakukan. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, dan kita mau melepaskan pengampunan. Kita mau meninggalkan setiap rasa tidak hormat kita selama ini. Karena ingat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita, kita perlu responi, yaitu menghormati Dia, mengagumi Dia, menyembah Dia. Itu sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat kalian. Kalau kalian merasa kesulitan, karena kalian pernah dilukai, karena kalian pernah dikecewakan oleh orang-orang sehingga kalian sulit untuk menghormati mereka, sulit untuk taat kepada mereka. Hari ini saya mau berdoa untuk kalian. Tuhan, aku berdoa hari ini, Tuhan mampukan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan. Mampukan mereka ya Tuhan untuk bisa memaafkan. Mampukan mereka ya Tuhan untuk mereka bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Meninggalkan setiap rasa tidak hormat, meninggalkan setiap dosa, meninggalkan setiap hal yang buruk. Dan hari ini aku berdoa, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka terus melakukan firman Tuhan. Kau berikan kekuatan supaya mereka semakin teguh, semakin lebih lagi mau saling mendahului dalam memberi hormat. Karena itu yang jadi kehendak Tuhan, itu yang jadi mau Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa biar pemulihan terjadi. Banyak hubungan-hubungan yang selama ini retak,
itu dipulihkan kembali. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka yang selama ini retak karena suatu peristiwa. Aku berdoa hari ini pemulihan terjadi sehingga kasih Tuhan boleh mengalir, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Dan sungguh umur panjang, penyertaan Tuhan itu kau berikan atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat setiap beban hidup mereka dan Engkau Tuhan yang menjawab, Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Sekali lagi katakan Kau Allah. yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya sampai hari ini semua adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Kami bisa ada, kami bisa beribadah. Semua hanya karena kasih karunia ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Teman-teman yang ada di rumah bisa mempersiapkannya roti dan anggur. Sama kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami masih boleh mengingat perbuatannya Tuhan di masa lampau. Kalau kami boleh berjumpa denganmu dalam hadirat-Mu. Kami tahu kami gak layak Tuhan. Tapi kami tahu ketika malam itu Engkau tahu bahwa dirimu akan diserahkan. Engkau tahu Engkau akan disalib. Dan Engkau lakukan itu semua untuk kami. Mari sama-sama saya ajak yang sudah mempersiapkan. Kita sama-sama mengambil roti. Kita angkat roti kita melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami tahu bahwa semuanya adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Kami bahkan sebenarnya gak layak. Tapi semua karena kasih karunia-Mu kami dilayakkan. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Pada malam waktu itu ia akan diserahkan. Ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan kuserahkan padamu. Makanlah sebagai peringatan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan mari sama-sama kita angkat cawan anggur ini melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dan mari kita memandang kepada Allah ke atas. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk Engkau mengambil jalan salib itu. Tubuhmu dan darahmu tercurah buat setiap kami. Engkau yang kudus, Engkau yang tak bercela, harus mati ganti kami manusia-manusia yang berdosa. Kamu mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Cawan ini adalah cawan yang telah dimateraikan oleh darahmu. Kami tahu darahmu yang tercurah sebagai bentuk penyucian atas dosa kami. Kami mau sama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari 1-2 menit ini kita mengucap syukur. Kita memandang Allah dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang telah kau serahkan buat kami. Terima kasih buat darahmu yang telah tercurah buat setiap kami. Kami tahu kami gak pantas, kami tahu kami gak layak. Tapi Engkau telah mati bagi hidup kami, bagi dosa-dosa kami Kau gantikan Tuhan. Kami mau bilang terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat cintamu yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan. Thank you. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menerima doa berkat. Teman-teman bisa mengangkat tangan. Hamba berdoa Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil sebab Tuhan menyertaimu. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Sebab engkau berjalan tidak sendirian tapi bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.